Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan mempelajari fi'il mudhari, dan yang akan kita pelajari dari fi'il mudhari ini yaitu perubahannya yang berdasarkan dhamir atau sering disebut dengan tasrif lugawi. Taib. Dan ini merupakan rumus perubahan fi'il mudhari. Ini ada rumusnya. Tentunya ini rumusnya disesuaikan, ditentukan itu berdasarkan domirnya. Taib, domir itu kata ganti ya. Di sini yang tabel warna hijau itu untuk domir, dan yang di bawah tabel warna kuning itu rumusnya. Nah, di sini untuk yang pertama, lafaz yang pertama yaitu domir huwa. Dia untuk satu orang laki-laki, tapi yang dibicarakan orang ketiga berarti huwa. Nah, untuk huwa itu di sini rumusnya yaf'ulu. Yaf'ulu. Antum yang diperhatikannya yaitu selain fa'ala ya, selain fa, ain dan lam. Nah, selain fa, ain dan lam, untuk domir huwa itu ada iya. Nah, untuk domir huwa berarti dia diawali dengan huruf iya. Fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf iya, kemudian setelahnya, setelah fa, ain, dan lamnya tidak ada tambahan apapun. Itu untuk huwa. Yang kedua, untuk domir huma. Ini domir huma untuk laki-laki ya. Dua orang laki-laki yang dibicarakan. Taib. Di sini kita perhatikan rumusnya adalah yaf'ulani. Yaf'ulani. Untuk domir huwa yaf'ulu. Domir huma yaf'ulani. Nah, kita perhatikan selain fa, ain, dan lam. Di sini sebelum fa-nya ada iya. Dan setelah lamnya ada alif dan nun. Nah, berarti rumus untuk domir huma yang untuk laki-laki, dua orang laki-laki yang dibicarakan itu diawali dengan huruf iya, kemudian diakhiri dengan alif dan nun. Taib. Itu untuk huma. Yang ketiga ada domir hum. Nah, domir hum itu kata ganti untuk tiga orang laki-laki atau lebih yang dibicarakan. Taib, yang dibicarakan. Nah, di sini rumusnya adalah yaf'uluna. Kita perhatikan lagi selain fa, ain, dan lam. Dia diawali oleh iya, kemudian diakhiri dengan wawu dan nun. Yaf'uluna. Nah, ini untuk domir hum. Diawali dengan iya, diakhiri dengan wawu dan nun. Taib. Untuk selanjutnya adalah hiya. Nah, hiya adalah domir itu kata ganti untuk seorang perempuan yang dibicarakan. Yang dibicarakan berarti masih pihak ketiga. Hiya. Nah, untuk domir hiya rumusnya adalah taf'ulu. Kita perhatikan selain fa, ain, dan lam. Dia diawali dengan ta. Taib, dan tidak diakhiri oleh apapun. Berarti untuk domir hiya, dia diawali dengan ta, sedangkan ujungnya tidak ada tambahan apapun. Baik itu alif nun ataupun waw nun. Kita lanjut ke domir huma. Nah, untuk domir huma yang kedua ini untuk mu'annas atau untuk perempuan. Kalau tadi dua laki-laki, kalau huma setelah hiya itu untuk perempuan. Berarti dua orang perempuan yang dibicarakan. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah taf'ulani. Kita perhatikan selain fa, ain, dan lam itu diawali dengan ta dan diakhiri dengan alif dan nun. Taf'ulani. Taib. Dan selanjutnya adalah hunna. Hunna. Untuk domir hunna ini sebagai kata ganti untuk tiga orang perempuan atau lebih yang dibicarakan. Atau kita juga bisa menerjemahkan dengan mereka, perempuan banyak ya, hunna. Nah, ini domirnya adalah yaf'ulna. Kita perhatikan selain fa, ain, dan lam, yaitu dia diawali dengan iya, kemudian diakhiri dengan nun. Nunnya pendek. Yaf'ulna. Iya di awal, nun di akhir. Nah, ini domir-domir 6 di awal. Dari huwa sampai hunna itu untuk orang ketiga atau untuk orang-orang yang dibicarakan.
kata ganti untuk orang-orang yang dibicarakan. Tapi kita lanjut ke domir selanjutnya. Di sini ada anta sampai antuna. Nah, ini kata ganti atau domir untuk orang-orang yang diajak bicara. Orang-orang yang kita ajak bicara. Di sini anta. Anta itu kamu, seorang laki-laki. Nah, rumusnya adalah taf'ulu. Kita perhatikan selain fa'ain dan lam, yaitu ta. Nah, berarti dia diawali oleh ta. Sedangkan ujungnya tidak ada tambahan apapun. Yang kedua adalah antuma. Nah, ini domir mukhotob atau kata ganti yang diajak bicara yang kedua ini antuma. Nah, ini sebagai kata ganti untuk dua orang laki-laki yang diajak bicara. Kalian berdua. Nah, tapi untuk laki-laki. Antuma. Nah, ini rumusnya adalah taf'ulani. Taf'ulani. Ta di awal, kemudian alif dan nun di akhir. Taf'ulani. Selanjutnya adalah antum. Antum ini untuk kata ganti 3 orang laki-laki atau lebih yang diajak bicara. Antum. Rumusnya adalah taf'uluna. Kita perhatikan selain fa, ain, dan lam, yaitu ada ta di awal, kemudian waw nun di akhir. Taf'uluna antum. Ta di awal, kemudian waw nun di akhir. Taf'uluna. Kemudian selanjutnya ada anti. Anti ini sebagai kata ganti untuk seorang perempuan yang diajak bicara. Kamu. Kamu perempuan. Anti. Rumusnya adalah taf'ulina. Ta di awal, kemudian iya nun di akhir. Taf'ulina. Yang selanjutnya ada antuma. Nah, antuma kedua ini untuk perempuan. Kalau tadi kalian berdua untuk laki-laki, antuma yang pertama. Kalau antuma yang kedua untuk kalian berdua perempuan. Dan rumusnya itu sama, yaitu taf'ulani. Ta di awal, kemudian alif nun di akhir. Taib. Ini untuk antuma. Antuma untuk mu'annath. Selanjutnya adalah antunna. Nah, untuk antunna, dia adalah kata ganti untuk 3 orang perempuan atau lebih yang diajak bicara. Kalian perempuan banyak. Antunna. Nah, rumusnya adalah taf'ulna. Taib, taf'ulna. Nah, ini rumusnya tak di awal, kemudian nun di akhir. Nah, perhatikan perbedaan antara hunna dengan antunna ya. Kalau hunna iya di awal, nun di akhir. Kalau antunna tak di awal, nun di akhir. Kalau hunna untuk 3 orang atau perempuan, 3 orang atau lebih perempuan yang dibicarakan. Kalau antuna 3 orang atau lebih perempuan yang diajak bicara. Dan 2 domir terakhir adalah ini domir-domir mutakalim. Domir-domir mutakalim adalah kata ganti untuk yang berbicara. Ini ada 2. Yang pertama ana, yang kedua nahnu. Ana itu untuk seorang yang berbicara, baik laki-laki ataupun perempuan, rumusnya sama, yaitu af'ulu. Dia hamzah di awal, kemudian diharokati fathah, dan ujungnya tidak memiliki tambahan apapun. Af'ulu, hamzah di awal. Dan selanjutnya adalah nahnu. Nahnu itu untuk 2 orang atau lebih yang berbicara. Nahnu. Nah, domirnya adalah naf'ulu. Naf'ulu. Dia nun di awal dan ujungnya tidak ada tambahan apapun. Nah, ini merupakan rumus dari perubahan fi'il mudhari'. Taib, kita praktikkan ke bentuk contoh. Taib, di sini ada contohnya, kita mengambil dari lafaz yansuru. Yansuru. Yansuru itu artinya menolong. Nah, kalau huwa kan yansuru. Dia diawali dengan iya, ujungnya tidak ada tambahan apapun. Yansuru. Artinya dia seorang laki-laki sedang menolong. Kemudian yang kedua ada huma. Huma tadi kalau berdasarkan rumus dia iya di awal, kemudian alif nun di akhir. Nah, ini huma untuk muzakkar. Berarti yang asalnya yansuru tinggal ditambahi alif dan nun di akhir menjadi yansuroni. Dan maknanya berubah menjadi mereka 2 orang laki-laki sedang menolong. Taib. Yang selanjutnya adalah domir hum. Hum. Berdasarkan rumus yang tadi, domir hum itu iya di awal, kemudian waw nun di akhir. Berarti yang asalnya yansuru tinggal ditambahi waw dan nun menjadi yansuruna.
Artinya menjadi mereka 3 orang laki-laki atau lebih sedang menolong. Selanjutnya adalah domir hiya. Domir hiya ini kata ganti untuk seorang perempuan yang dibicarakan. Rumusnya adalah tak di awal. Ujungnya tidak memiliki tambahan apapun. Berarti yang asalnya yansuru tinggal diganti saja iyanya menjadi tak. Asalnya yansuru menjadi tansuru. Artinya dia seorang perempuan sedang menolong. Selanjutnya huma mu'annas, huma untuk perempuan. Nah, untuk huma yang perempuan dia ditambahi alif nun di akhir dan awalnya dia huruf ta. Tan suroni, yang asalnya yansuru, iyanya dirubah menjadi ta, kemudian ujungnya ditambahi alif dan nun menjadi tan suroni. Selanjutnya adalah hunna. Hunna yansurna. Nah, untuk domir hunna, iya di awal, kemudian akhirnya, huruf akhirnya ditambahi dengan nun. Yansurna. Asalnya yansuru, iyanya tetap tidak berubah, cuman ujungnya ditambahi dengan na. Huruf nun. Yansurna. Kemudian yang selanjutnya ada anta. Anta tadi sesuai rumus, dia tak di awal, kemudian ujungnya tidak ada tambahan apapun. Asalnya yansuru tinggal diganti saja iyanya menjadi tansuru. Tansuru. Artinya kamu seorang laki-laki sedang menolong. Kemudian selanjutnya ada antuma. Nah, ini antuma yang mudzakkar sama saja dengan antuma yang muannats, yaitu tak di awal kemudian alif nun di akhir. Asalnya yansuru. Asalnya yansuru. Ketika dimasuki domir antuma, ketika domirnya berubah menjadi antuma, dia berubah menjadi tansuroni. Tak di awal, alif dan nun di akhir. Taib. Selanjutnya ada antum. Nah, untuk domir antum, dia kata ganti untuk 3 orang laki-laki atau lebih. Rumusnya sesuai yang tadi dijelaskan, tak di awal, kemudian waw dan nun di akhir. Asalnya yansuru menjadi tansuruna. Iyanya dirubah menjadi ta, kemudian akhirnya ditambahi waw dan nun. Tansuruna. Yang selanjutnya adalah anti. Untuk domir anti, nah ini tak di awal, kemudian iya dan nun di akhir. Asalnya yansuru, dia berubah menjadi tansurina. Kamu seorang perempuan sedang menolong. Yang selanjutnya ada domir antunna. Nah, untuk domir antunna ini kata ganti 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan atau lebih yang diajak bicara. Rumusnya adalah tak di awal, kemudian nun di akhir. Yang asalnya yansuru menjadi tansurna. Antunna tansurna. Kalian 3 orang perempuan atau lebih sedang menolong. 2 terakhir adalah ana dan nahnu. Nah, untuk ana tinggal diganti dengan hamzah. Dan untuk nahnu tinggal diganti dengan nun iyanya. Yang asalnya yansuru ketika domir ana menjadi ansuru. Ketika yansuru domirnya berubah menjadi nahnu, berubah menjadi nansuru. Ansuru saya sedang menolong. Nahnu kita atau kami, dan jumlahnya baik yang berbicara itu 2 orang atau lebih. Kita atau kami sedang menolong. Nah, ini boleh dipraktekkan ke kata-kata yang lain. Fi'il mudhari yang lain. Nah, ini mengikuti rumus yang sebelumnya telah dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab.